Mari kita lanjutkan. Jadi hari ini sesuai jadwal topik kita tentang non-parametric test. Sesuai namanya non-parametric, asumsi seperti distribusi normal atau tidak itu tidak ada ya. Dan juga umumnya yang non-parametric ini yang diolah bukan nilai datanya langsung, tetapi ranking dari datanya. Data aslinya hampir tidak disentuh. Untuk ini beberapa tes yang non-parametric. Jadi ada Wilcoxon Sign Rank, ada Wilcoxon Rank Sum, ada Kruskal-Wallis. Nah, kita mulai sepintas saja mengulang. Jadi yang namanya Wilcoxon Sign Rank ini untuk sampelnya dependent ya. Dependent artinya berpasangan atau related atau match sample. Skalanya ini minimal ordinal ya. Jadi kalau skalanya nominal nggak bisa karena di sini akan dihitung selisih ya. Jadi kalau nominal nggak ada selisihnya. Jadi ini setara dengan PRT test. Setiap satu statistika parametrik itu minimal ada satu padanannya di non parametrik. Nah, kemudian ada satu lagi namanya mirip-mirip nih. Yang ini Wilcoxon Rank Sum Test. Nah ini untuk yang independen. Nah ini setara dengan independent sample t-test, itu sama, ini skalanya minimal ordinal. Yang Kruskal-Wallis ini setara dengan one way ANOVA ini. Nah, di setiap statistika parametrik minimal ada satu padanannya di non parametrik. Nah, jadi yang Kruskal-Wallis test ini termasuk padanan yang di one way ANOVA. Yang one way ANOVA itu parametrik, yang Kruskal-Wallis non parametrik. Ini saya ambilkan contoh. Jadi ada 20 mahasiswa, kemudian diberi cara training yang satu metodenya tradisional, satunya eksperimental. Setelah 6 bulan, mereka di ranking, ya, karena ada 20, di ranking dari 1 sampai 20. Nanti saya katakan bahwa yang di sini, yang di non-parametric itu selalu yang dianalisis itu rankingnya, bukan nilai datanya. Nah ini hasil rankingnya, dari 1 sampai 20 rankingnya. Jadi yang T ini yang tradisional, yang E ini yang eksperimental. Nah, pertanyaannya apakah ada perbedaan kinerja antara yang di training dengan metode tradisional dengan metode eksperimental ini. Ini datanya. Data, ada 20 data. Kemudian data ini dikelompokkan oleh metode trainingnya tadi, ada yang eksperimental, ada yang tradisional. Ini untuk yang non-parametrik, karena biasanya yang dibandingkan tuh bukan mean-nya, tetapi mediannya. Nah, median tuh pakai simbol alfabet Yunani, ini simbolnya eta namanya. Jadi seperti huruf N, tapi kakinya panjang sebelah, yang kanan, itu bacanya eta. Nah, eta ini simbol median, jadi hipotesisnya bukan pakai mu lagi, tapi pakai eta. Jadi ini eta tradisional sama dengan eksperimental, eta yang tradisional tidak sama. Jadi kita kalau tidak sama berarti kita apakah ada perbedaan itu. Menunya di recommender ini di statistik, kemudian non parametric, kemudian ada pilihan yang two sample Wilcoxon test, klik statistik non parametric yang two sample Wilcoxon ini itu muncul mirip ya t-test, cuma bedanya nih di beda judulnya. Kemudian sini ada variable grouping ya, dan ada variable respon. Nah, Anda perhatikan responnya pun ya, bukan nilai data tapi ranking ya. Urut ini di bagian optionnya, karena tadi hipotesisnya two-tailed, maka pilihnya two-sided ini. Di bagian option, kemudian Anda klik OK. Nah, ini hasilnya. Jadi di sini p-value-nya besar ya, 0,1. Jadi kalau kita bandingkan dengan alpha 0,05, berarti H0-nya tidak ditolak. Kalau nggak ditolak, berarti tidak ada perbedaan. Nah, hasil training dengan metode tradisional dan eksperimental. Berikutnya, Wilcoxon Sign Rank Test. Ini adalah statistika non-parametrik untuk sampel berpasangan. Nah, untuk contoh ini akan digunakan data sebagai berikut. Jadi ada sebuah restoran bernama Flickers. Restoran ini ingin menawarkan menu baru yang disebut New Spicy Flavor. Untuk mengetahui apakah menu baru ini lebih disukai terhadap menu yang sekarang ada, yang disebut current flavor, dilakukan simple random sampling terhadap 15 customer. Nah, setiap customer ini kemudian diminta mencicipi rasa yang color, yang sekarang, yang current flavor, dan memberi ranking terhadap rasanya dengan angka dari 1 sampai 20.
Angka 20 itu menunjukkan sangat disukai dan angka 1 sangat tidak disukai. Kemudian customer yang sama, ke-15 customer yang sama juga, ini juga diminta mencicipi yang new spicy flavor. Juga sama, diminta memberi nilai atau memberi ranking dari angka 1 sampai 20. Berikut adalah datanya. Hasil penilaian dari 15 customer tadi terhadap yang new spicy dan terhadap yang current. Jadi angka-angka di sini itu range-nya dari 1 sampai 20. Jadi untuk yang new spicy 1 sampai 20, untuk yang current juga 1 sampai 20. Nah, prosedur statistika non parametriknya ini kita gunakan yang Wilcoxon yang berpasangan, Wilcoxon Sign Rank Test. Kita klik statistik, kemudian non parametric test, kemudian kita pilih pair sample Wilcoxon test. Dari situ muncul menu seperti ini, yaitu pair Wilcoxon test. Di sini ada 2 kotak, yang sebelah kiri, yang first variable, ini saya pilih new spicy, dan yang second variable, yang kotak kedua, itu dipilih yang current. Kemudian untuk optionnya, karena tadi pertanyaannya one tail, jadi untuk optionnya, kita pilih yang one tail, dalam ini difference-nya atau selisihnya lebih besar 0. Kenapa lebih besar 0? Karena dianggap yang spicy chicken lebih disukai, sehingga rankingnya tadi pasti harusnya lebih besar dibandingkan yang current, yang sekarang. Ya, jadi optionnya ini one tail, kita pilih difference lebih besar 0. Kemudian kita klik OK. Ini hasilnya. Jadi ini Wilcoxon Sign Rank Test. Jadi hasil tesnya, nilai tesnya V-nya itu 75. Nah, P-value-nya itu 0,08321. Nah, ini hipotesisnya. Jadi ini hipotesisnya. Dalam hal ini one tail kita ingin menguji apakah eta yang new spicy lebih besar dibandingin eta yang current. Ini eta ini adalah simbol median. Jadi statistika non parametrik ini bandingkan tuh median ya. Jadi ini median untuk yang new spicy lebih besar dibandingkan median yang current. Nah, karena p-value-nya besar, jadi ini 0,08321, ini lebih besar dari 0,05, maka H0-nya tidak ditolak atau H0 gagal ditolak. Ada preferensi antara yang new spicy dan yang current spicy. Nah, berikutnya yang Kruskal-Wallis ini. Kruskal-Wallis mirip dengan one-way ANOVA, cuma yang ini untuk yang non-parametrik, yang one-way ANOVA-nya untuk yang parametrik. Jadi menunya ini mirip-mirip di kelompok non-parametrik ini. Tadi udah two sampel, ada yang independent sampel, ada yang berpasangan. Nah, sekarang yang Kruskal-Wallis, ini modelnya seperti ini. Kruskal-Wallis ini mirip-mirip dengan yang independen. Jadi sini ada grupnya. Karena kan untuk yang Kruskal-Wallis ini datanya bisa tidak sama banyaknya, sehingga untuk itu dituliskan dalam satu kolom respon dan kemudian dibedakan dengan grupnya. Kalau diklik OK, jadi sini nilai Kruskal-Wallis-nya 5,18187, kemudian p-value-nya 0,07 ya. Jadi sini p-value-nya kalau dibandingkan dengan 0,05 dia lebih besar, sehingga dia tidak signifikan. Arti di sini antara ketiga grup tadi tidak ada perbedaan. Jadi itu topik yang parametrik yang ada di menu RCMDR. Ya. Kalau tidak ada, mungkin sampai besok pagi jam 10. Ya, sekarang